Halo teman-teman Uni, balik lagi sama aku. Nah, jadi di video kali ini kita akan coba bahas ya sebuah kode blok script yang mungkin jarang kalian dengar ya ataupun jarang kalian gunakan, yaitu kode blok Alplayer. Mungkin dari kalian ya jarang dengar kode blok ini ya karena sangat jarang digunakan ya. Karena mungkin ribet ya penggunaannya ataupun nggak tahu sama sekali buat apa. Nah, maka dari itu di video kali ini kita akan coba bahas ya kegunaan dari kode blok Alplayer. Dari penjelasannya, pengenalan properti, dan contoh penggunaannya. Jadi kita akan bahas dalam satu video ini. Oke, jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Yang pertama, apa sih itu kode blok Alplayer? Nah, kode blok Alplayer sesuai dengan namanya ya, yaitu mencakup semua pemain di dalam game. Dengan kode ini kita bisa ya, misalnya kita bisa memberi item kepada pemain lain, mengubah tampilan UI pemain lain, atau mengatur variabel pemain lain. Nah, jadi kita bisa ya mengatur variabel player lain, misalnya kita ingin memberi dia koin gitu, bisa ya dengan kode blok Alplayer ini. Jadi fitur ini sangat berguna ya ketika kita ingin membuat game multiplayer. Nah, kenapa sih kita harus pakai kode blok Alplayer? Nah, dalam game multiplayer ini kita sering ya perlu mengakses pemain lain itu yang sedang main. Entah kita bisa milih pemain secara acak, kita cari posisi mereka, atau kita mengecek apakah ada pemain di dunia kita ya. Nah, jadi kode blok ini sangat mempermudah kita dalam melakukan semua itu. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke bagian kedua yaitu properti dari kode blok Alplayer. Nah, di sini kita akan siapkan ya yang sederhana aja yaitu kita akan menggunakan mekanisme interaksi aja. Di sini kita ke device, kita cari namanya interaksi ya di basic ini. Kita klik, kita pindahin ke posisi kita dan kita masuk ke dalam scriptnya. Kita ke properti, kita tambahkan script. Nah, di sini karena kita ingin mempelajari propertinya, kita harus ada debug ya. Kenapa gunakan debug? Ya, karena debug ini paling mudah digunakan ya, menampilkan data dari variabel ataupun properti kode blok lain. Nah, terus kita expression, karena kita ingin menampilkan properti, kita ambil properti, terus Alplayer-nya, jangan lupa ya, ini. Tinggal kita masukin ke sini, pindahin ke sini. Oke, jadi kita akan lanjut ya, bahas properti yang ada dalam Alplayer ini. Kita klik, bisa kita lihat di sini ada 6 properti yang ada ya. Yang pertama ada length, kedua NTH item, ketiga ada satu randomly, keempat ada fin index, kelima ada contents or not, keenam ada access in the NTH item. Nah, jadi kita akan bahas dari yang pertama ya, yaitu length. Nah, jadi length di sini yang dimaksud yaitu jumlah pemain yang berada di dunia kita. Di sini kita langsung aja play. Nah, karena di dunia mode edit ini kita cuman sendiri ya, ataupun diri kita sendiri yang pemilik dunia tersebut, maka hasilnya yaitu satu. Bisa kita lihat di atas sini ya, satu. Karena kita sendiri di sini. Jadi jika ada player lain di sini, kita mode play ya, maka di sini akan berubah jadi dua. Nah, jadi itulah kegunaan dari length ini ya. Alplayer ini kita ingin mengetahui nih, di dunia kita ada berapa orang nih yang main. Nah, kita tinggal pakai perintah length ini. Sehingga akan menampilkan angka di atasnya ya. Jadi kalian bisa set text ke length ini. Oke, yang kedua yaitu NTH item. Nah, NTH item ini adalah urutan pemain ya. Jadi kalau kita berada di mode edit di sini gak ada ditampilkan ya, karena hanya tersedia di mode bermain biasa atau play. Jadi kita akan masuk ke mode bermain biasa. Nah, di sini aku sudah masuk ya mode bermain biasa bukan mode edit. Nah, bisa kita lihat di sini ada sebuah icon tambahan ya yang khusus ada di dunia saat kita bermain mode biasa. Kita lihat di sini, kita akan klik. Nah, disinilah dari tadi yang ditujukan pada NTH item. Nah, bisa kita lihat di sini ya, ada user. Nah, user inilah urutan kita ya. Jadi kita ini akan selalu berada di nomor satu. Karena kita sendiri di sini, maka ini kita akan selalu nomor satu ya. Nah, di sini kita lihat ada player lainnya yaitu Gillian Knittel. Di sini kita close, terus kita klik lagi. Nah, di sini muncul ya player lain yaitu player nomor 2 yaitu si Gillian Knittel ini. Jadi intinya, properti NTH item ini adalah untuk menampilkan urutan si player yang berada di dunia tersebut. Dalam daftar ya maksudnya ya. Nah, di sini kita melihat si player nomor 2 ini, Gillian Knittel ini, nomor 2. Tapi kalau dia berada di
HP-nya ataupun di layarnya sendiri, kalau dia ngecek seperti ini, dia akan berada di nomor satu ya. Jadi setiap pemain dirinya sendiri itu merasa di nomor satu terus. Jadi gak bakal nomor dua ya. Seperti itu. Jadi inilah NTH item ataupun urutan yang dimaksud dalam properti yang tadi kita gunakan ya. Oke, jadi kita akan masuk ke mode edit lagi. Nah, di sini aku sudah masuk mode edit ya. Bisa kita lihat di sini gak ada icon menampilkan daftar pemain ya. Jadi hanya ada di mode pemain aja. Mode bermain biasa saja. Nah, di sini kita masuk aja ke dalam scriptnya ya. Nah, jadi sudah aku jelasin ya tadi sebelumnya ya. NTH item adalah urutan player yang berada di dunia kita. Contohnya kita NTH 1 ya, itu diri kita sendiri ya ini ya. Nah, dan juga NTH item ini kita bisa tambahkan properti lagi. Ini anggap aja satu ini adalah current player ya, sama dengan ini. Debug, property, player, seperti ini. Tapi player ini yaitu all player ya, sama seperti di atas ini. Jadi kita akan keluarkan aja sini. Nah, anggap aja ini all player, di sini all player gitu. Namun ini berbeda ya. Di all player ini kita bisa memilih player lain, sedangkan player ini aja untuk diri kita sendiri. Walaupun all player ini bisa juga ya untuk diri kita sendiri yaitu nomor satu. Nah, jadi kita bisa gunakan properti tambahannya. Di sini kita ambil properti ini aja, kita pindahin sini. Terus kita pindahin all player ini ke sini. Dan kita besarin dikit. Dan kita klik properti. Nah, bisa kita lihat ya, ini sama persis dengan properti player. Di sini coba ambil lagi properti player, properti. Nah, ini sama persis ya dengan properti all player ini. Jadi gak ada bedanya sama sekali. Nah, dengan begini kita bisa atur nih properti player urutan nomor berapapun. Contohnya ini kita properti player 1 aja ya dulu ya. Contoh kita kasih add item. Kita akan gunakan execute ya. Bukan debug. Kita ambil execute. Kita pindahin si all player ini. Kita pindahin ke self ini. Nah, terus kita ke comment. Nah, sama ya. Inventory add item. Nah, di sini kita bisa tambah item. Contohnya tambah ikan lah ini ya. Dan ini kita hapus saja karena sudah dijelasin. Ini kita biarin aja. Nah, jadi kita akan memberikan item pada player urutan nomor 1. Nah, karena kita selalu berada di urutan nomor 1, maka diri kita sendiri ya yang dapat item ini. Coba kita play. Setelah exit aja. Dan coba kita klik. Nah, maka kita akan dapat item ikan ini ya. Berbeda dengan ini, kita masukin 2. Nah, karena di dunia kita hanya kita sendiri, maka kita akan selalu dapat ikan ya. Karena gak ada player lain selain nomor 1. Mau kita masukin 100, apply, maka kita dapat ikan ya. Kecuali kita masukin 0, dan kita klik, kita gak dapat apa-apa ya, karena gak ada player di urutan 0, seperti itu. Lebih jelasnya di sini aku akan panggil akun kedua ya, supaya kita bisa memberi akun kepada urutan nomor 2 ini. Kita hapus. Ingat ya, ini urutan nomor 2. Jadi si player nomor 2 ini kita akan kasih item si ikan. Oke. Jadi kita akan masuk ke mode play biasa. Oke, di sini aku sudah masuk ke mode bermain biasa ya. Bisa kita lihat di sini ada akun kedua aku namanya Corazon. Dan ini dari perspektifku. Di sini aku akan ganti ke perspektif si Corazon. Nah, seperti ini ya. Nah, di Corazon ini coba kita klik si daftar pemain di sini ya. Nah, bisa kita lihat di sini pemainnya dia selalu nomor 1 untuk diri kita sendiri ya. Di sini aku akan ganti ke Panda. Dan di Panda kita coba klik daftar pemain ya. Nah, jadi dia selalu nomor 1. Jadi si Corazon lihat aku di nomor 2 dan aku lihat si Corazon ini berada di nomor 2. Jadi seperti itu ya. Jadi kita selalu berada di nomor 1. Nah, di sini kita akan coba klik ya. Sini. Nah, karena scriptnya tadi kita masukin NTH item ataupun urutan kedua, jadi seharusnya dapat item yaitu si Corazon, bukan aku. Coba kita klik ya. Nah, di sini aku gak ada dapat item dan coba kita ganti ke akun Corazon. Nah, bisa kita lihat ya di sini di akun Corazon dia yang mendapatkan ikan. Karena dari pandangan si Panda ini, ngeliat aku
ngeliat si Corazon ini yaitu nomor 2. Ya jelas dia akan mendapatkan si ikannya. Nah, tuh si Corazon ini akan memberi ikan juga ya ke panda ini. Kita lihat dia urutannya nomor 2 si panda ini. Kita akan klik. Nah, dari kita gak dapat, kita akan pindah ke panda. Dan si panda pun mendapatkan ikan juga. Jadi seperti itulah fungsinya ya NTH item memberikan item ke player lain. Begitulah dari urutan-urutannya ya daftar pemain ini. Semoga kalian mengerti ya kegunaannya ataupun fungsi dari NTH itemnya. Jadi kita akan lanjut di mode edit ya ke properti lainnya. Oke, di sini aku sudah masuk ya ke tempat mode editnya. Di sini kita lanjut lagi masuk ke dalam scriptnya. Nah, kita akan lanjut ke properti selanjutnya ya. Di sini kita ambil aja, ini kita hapus, kita akan gunakan debug lagi. Seperti ini. Nah, yaitu kita akan lanjut di satu randomly. Nah, ini cukup mudah aja ya, sesuai dengan namanya random, berarti dia akan memilih salah satu player berada di dunia tersebut. Karena aku sendiri berada di dunia ini, jadi otomatis aku yang terpilih ya. Bisa dilihat di sini ditampilkan Rahman Saputra. Nah, jadi di sini kita agak bisa atur ya randomnya seberapa persen itu dapatkan oleh player lain gitu. Jadi ini benar-benar random si sistem all player-nya yang akan menentukannya. Player secara acak gitu. Jadi tau lah ya, singkat saja. Nah, selanjutnya ada fin index. Nah, jadi indeks yang dimaksud itu yaitu urutan pemain ya. Contohnya di sini. Kita ganti kalau gunakan seperti ini aja, coba kita play ya. Nah, ini kosong ya, karena ini player yang berada di all player ini ngebug ya, atau rusak. Coba kita ganti player yang mengklik tombol. Dan di sini, ini kita hapus ya, player dari all player ini. Dan coba kita play. Kita klik. Nah, bisa terlihat ya, di sini urutan kita nomor 1. Ya, karena emang diri kita sendiri ya, selalu nomor 1. Jadi, indeks yang ditampilkan yaitu 1. Kalau mau menampilkan player lain pada indeks berapa ya, tinggal kita properti sini, terus kita ke expression, terus all player. Contohnya all property, terus satu randomly. Nah, kita ingin tahu nih, yang dapat secara random ini berada di urutan berapa gitu. Kita bisa play, kita klik. Nah, karena aku sendiri ya pasti nomor 1 ya. Jadi kita mengetahui yang terpilih secara random itu berada di urutan berapa gitu. Sehingga kita bisa, contohnya kita giveaway ya, kita bisa kasih hadiah ke dia sesuai dengan random yang ditampilkan oleh sistem ini. Oke, jadi tahulah ya kegunaan fin index ini seperti apa. Selanjutnya itu contains or not. Nah, jadi si ini akan mengecek ya apakah ada player atau enggak. Seperti yang aku jelaskan tadi, kalau player berada di all player ini ngebug ya, gak bisa. Jadi kita harus ganti dari aktivator player yang berada di atas ini. Ini kita hapus saja dan coba kita play. Nah, seharusnya ini menjadi true ya. Oke, jadi si all player ini akan mengembalikan nilai boolean ya, true atau false. Dia akan ngecek apakah ada player atau enggak. Ya kalau seperti ini ya pasti selalu true ya, karena ada player terus. Karena nggak mungkin dong nggak ada player bisa interaksi gitu. Dan juga kita bisa manfaatkan konten ini menggunakan property lagi. Terus kita cari all player, pindahin ke sini. Property. Nah, jadi kita bisa menggunakan ini ya, apakah player di NTH 1 ada? Ya, jelas ada ya. Masukin 2, tentu aja ada. Karena apa? Ya karena dia akan ngecek di dunia kita ini ada orang atau enggak ya. Namanya juga contents or not. Seperti yang tadi ya di NTH item. Jadi kita menggunakan ini harus ada 2 orang juga. Kalau mode edit ini ya selalu true ya. Seperti itu. Nah, dan juga all player ini kalian bisa gunakan if ya. Contohnya di sini if seperti ini apakah jika all player memiliki player di urutan 1 gitu sama dengan true, maka ngapain gitu. Jadi kalian bisa kombinasikan dengan ini ya, buat sebuah apa gitu ya. Jadi seperti itu fungsi dari contains or not. Jadi kita akan lanjut ke properti selanjutnya. Nah, yang terakhir yaitu property exist ya. Nah, exist in the item ini kita akan ngecek ya, sama seperti tadi, ngecek apakah ada player di urutan atau enggak. Bedanya ini benar-benar mengecek aja ya apakah ada player atau enggak. Hampir sama seperti tadi ya, memiliki atau enggak. Contohnya di sini 1 ya jelas true, sedangkan 2 dia akan menjadi false. Karena apa? Ya karena nggak ada player lain ya. Ini kan mengecek exist atau keberadaannya ada atau enggak ya. Jika kita ngecek jika ada orang di dunia kita 5 gitu, tapi kita ngeceknya 6. Kita mau tahu apakah ada nih player di urutan ke-6. Ya false ya.
karena nggak ada pemain nomor 6. Sudah dibilang sebelumnya yaitu cuman ada 5 aja. Dan juga kalian bisa gunakan if ya seperti tadi, seperti ini. Nah, kalau dia ada ngapain, kalau nggak ada ngapain gitu ya. Kalian kombinasikan juga. Oke, untuk propertinya pengenalannya sudah selesai ya. Dari length tadi, entry item, sampai terakhir yaitu access atau keberadaan si player. Oke, dan terakhir kita akan coba ya contoh penggunaannya seperti apa al player ini. Nah, jadi di sini kita akan buat sebuah UI di mana di situ kita akan memasukkan urutan playernya, mau kita kasih item. Jadi contohnya nanti kita input urutan player 1, maka dia akan memberi item kepada player nomor 1 ataupun player yang kita input urutannya. Dan jika playernya mau kita masukin nomor 2, ya kita tinggal kita masukin nomor 2, maka dia akan memberikan item tersebut kepada pemain nomor 2 ya. Di sini aku gunakan sederhana aja. Jadi kita langsung aja masuk ke UI. Nah, di sini aku gunakan input aja ya, di interactive input field. Jadi kita gunakan ini aja. Jadi nanti kita tinggal masukin playernya ya, contohnya player 1, player 2 gitu ya. Seperti itu aja. Nah, terus kita akan lanjut ya, masuk ke dalam scriptnya. Sini, property, scroll ke bawah, cari when value is changed. Atau saat value diganti, berubah. Sini kita edit. Nah, di sini kita akan gunakan logika ya, logika if. Tapi sebelum itu kita coba langsung aja di sini ya. Untuk memberikan item, kita gunakan execute seperti tadi ya, execute, expression, terminal property di sini, terus kita apply ya, property, nth item. Nah, seperti ini. Nah, di nth item kan kita mau ya sama dengan input, berarti kita ke expression, property, cari self. Terus kita property, UI input, text. Text. Nah, jadi apapun yang player input selagi angka sama dengan ini. Nah, seperti itu ya. Tahu kan logikanya? Jadi al player ini akan mengambil angka berada dalam inputan si player tersebut. Terus kita akan kasih item, kita ke command, inventory, add item. Jadi kita kasih aja itemnya di sini ya. Ini. Nah, coba kita apply. Masukin 1, ya ini selalu bisa ya. 2, lagi gini nggak bisa, jadi cuman angka aja. Tapi di sini masih bisa ya, walaupun acak-acak urutannya ini masih dikasih. Maka dari itu kita akan gunakan if ya buat ngecek jika ada player atau enggak gitu. Kita pakai if expression property terus al player property length. Nah, selanjutnya kita ambil property lagi self property UI input text to number. Nah, karena gak ada to number, kita keluarin ya, seperti ini. Nah, jadi kita akan to number ya, karena length ini angka, jadi ini juga harus kita ubah ke number atau angka juga. Kita masukin ke sini. Oke, dan ini kita buat lebih dari sama dengan, karena dimulai dari 1 ya. Seperti ini. Nah, jadi logikanya, jika all player jumlah pemain di dunia kita ya lebih dari sama dengan inputnya, jadi contohnya di dunia kita ada 2 orang, terus di input si player ini angka 2. Nah, karena ini lebih dari sama dengan dan 2 itu ada, jadi dia akan mengeksekusi kode di bawahnya. Nah, jadi jika tidak ya, atau player kita 3 tapi kita inputkan 4, nggak bisa ya, karena length ini nggak lebih dari si inputan tadi 4, hanya 3 gitu. Jadi kita gunakan di sini execute, gini aja deh. Kita kasih pesan ya, execute, cari current player ya. Sini gak ada player, kita ambil dari for you aja di sini. Nah, current player, command, UI, current UI, UI base, so terus not found gitu. Berarti tidak ditemukan. Seperti ini. Dan coba kita apply ya. Yang pertama kita masukin dulu angka 1 ya. Jelas ya kita ada di urutan 1. Kita coba. Nah, kita dikasih item pedang. Tapi coba kita masukin 2 ya. Karena nggak ada player lain selain kita. Kita masukin not found katanya. Berarti ini bekerja ya. 1. Nah, dikasih terus. Kita ganti 3 contohnya. Nggak bisa 2. Nggak bisa. Jadi
Kalau kita mau masukin 2, ya minimal di world kita ada 2 orang gitu. Jadi di sini aku akan panggil akunku ya, kedua. Kita coba lihat lagi. Oke, ini sudah masuk ya akun keduanya si Corazon lagi. Kita lihat di daftar ini ya. Nah, di sini dia sudah masuk ya. Dia berada di urutan kedua. Dan coba kita tambahkan item ataupun kita kasih dia item ya. Contoh kita masukin angka 2 ya, yaitu urutannya. Jadi di sini kita masukin 2 sesuai dengan ininya ya, urutan nomor 2. Dan sudah kita masukin dan coba kita ganti ke akun Corazon. Bisa kita lihat di sini ya, dia dapat pedang dari panda. Jadi berhasil ya kita kasih item ke player lain. Nah, selanjutnya si Corazon ini akan kasih item ke panda. Kita lihat di sini si panda nomor 2 ya, kita kasih dia masukin nomor 2. Oke. Dan kita lihat ke panda. Dan si panda pun dapat item si pedang juga ya. Nah, jadi untuk contoh penggunaannya berhasil ya di sini. Jadi dia akan memberikan item pada urutan player yang kita input sendiri. Jadi bebas kita ngasih ke siapa aja ya. Seperti itu, coba kita satu, kita kasih ke diri kita sendiri, dapat lagi ya. Nah, di sini kan ada 2. Coba kita masukin ke 3. Apakah ada? Not found juga ya, karena gak ada player lain selain kami berdua. Di sini aku coba ke akun Corazon juga. Coba aku masukin. Yang pertama 1 dulu deh. Apakah tambah pedangnya ke diri kita sendiri? Ya pasti dong. Terus kita masukin 3. Di sini lihat daftarnya. Gak ada, jadi not found ya. Jadi kita lebih dari 3 ya gak bakal memberi siapapun karena gak ketemu ya player lain. Nah, jadi seperti itu ya fungsi dari Alplayer dan contoh penggunaannya. Jadi kita penutupan. Oke teman-teman, ini itulah penjelasan dari aku ya mengenai kode blok Alplayer. Jadi sangat-sangat berguna ya. Itu pun baru dikasih satu contoh. Dan contoh lainnya aku sudah buat ya, yaitu spectate dan panel admin. Kalian bisa tonton ya di video aku yang ini. Dan juga bukan cuma itu, kita bisa mungkin membuat sistem trade ataupun saling bertukar ya transaksi antar player lain. Si player 1 berikan uang, player 2 berikan item. Jadi saling tukar gitu ya, trading ataupun trade. Jadi gimana kalian? Apakah kalian mengerti ataupun sama sekali gak mengerti ya? Kalau gak mengerti sama sekali, kalian bisa nonton ulang video ini sampai kalian mengerti. Oke, jika kalian ada pertanyaan ataupun request konten, silahkan komen aja di video aku ya. Jadi, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.